Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pada pagi hari ini kalian dalam keadaan sehat sehingga kalian akan belajar dengan semangat. Anak-anak, perkenalkan saya Bu Suryati dari SD Negeri 1 Petir akan menyampaikan materi kelas 6 yaitu tema 2, subtema 1, pembelajaran 4. Tema 2 yaitu persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran 4, MUPEL Bahasa Indonesia dan PPKN. Materi pokoknya, menggali informasi penting serta nilai persatuan dalam meraih kemerdekaan. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah anak-anak nanti bisa menggali informasi dari teks bacaan berdasarkan peta pikiran dan menjunjung tinggi nilai persatuan. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang berbahagia, yang pertama kita bersama-sama akan belajar bagaimana menggali informasi dari bacaan atau teks. Nah, anak-anak nanti akan melihat tayangan teks di video. Mari kita cermati bersama. Ya, anak-anak, itu ada sebuah teks dengan judul Jepang Menyerah Kepada Sekutu. Mari kita baca dengan cermat. Pada 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kekalahan Jepang kepada sekutu pada Perang Dunia II terjadi setelah dijatuhkannya bom atom di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan di kota Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Kehancuran yang menimpa Hiroshima dan Nagasaki membuat pemerintah Jepang akhirnya menyerah dan mengakhiri perang. Sebelumnya, pada bulan Juli 1944, Jepang mengalami kekalahan besar di wilayah Pasifik. Kekalahan ini menyebabkan PM Tojo mengundurkan diri dan digantikan Jenderal Uniaki Koiso sebagai Perdana Menteri Jepang. Pada sidang parlemen, Jenderal Uniaki Koiso memberikan janji kemerdekaan bagi Indonesia. Janji ini hanya untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar bersedia membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Sebagai tindak lanjut janji tersebut, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Chosakai sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia. Setelah itu, BPUPKI berganti nama menjadi PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Junbi Inkai. Pada 12 Agustus 1945, perwakilan Jepang Marskal Terauchi bertemu dengan pimpinan PPKI dan Rajiman Widyodiningrat di Dalat, Vietnam. Marskal Terauchi memberitahukan bahwa Jepang akan segera memberikan Indonesia kemerdekaan. Namun Sultan Syahrir mendesak Insinyur Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Sultan Syahrir berpikir hadiah kemerdekaan tersebut hanyalah tipu muslihat Jepang. Oleh sebab itu, Sultan Syahrir meminta Insinyur Soekarno menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya anak-anak, setelah anak-anak tadi bersama-sama Bu Guru membacakan sebuah teks, nanti anak-anak akan mencari atau menggali informasi penting dari teks yang telah kalian baca tadi. Bagaimana caranya? Mari kita untuk menentukan informasi ini, mari kita mempersiapkan 6 kata tanya yang digunakan untuk menggali informasi tersebut. Nah, diantaranya adalah
Ya, kata tanya apa? Kata ini merupakan kata yang berfungsi untuk menanyakan sesuatu baik berupa keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi atau inti bahasan. Kata tanya siapa merupakan kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan pelaku yang terkait atau tersangkut atau turut serta dalam satu peristiwa atau kejadian. Berikut kata tanya di mana adalah sebuah kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan suatu tempat atau peristiwa, suatu kejadian berlangsung. Kata tanya berikutnya adalah kata tanya kapan, digunakan untuk menanyakan interval peristiwa terjadinya suatu keadaan. Kata tanya mengapa adalah kata tanya yang berfungsi sebagai penanya alasan atau sebab sebuah peristiwa terjadi. Kemudian kata tanya bagaimana? Kata tanya bagaimana berfungsi sebagai kata yang menanyakan cara atau proses suatu peristiwa berlangsung serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan satu hal. Anak-anak, coba perhatikan, ini adalah peta pikiran yang digunakan untuk menggali informasi-informasi penting setelah kalian membaca teks tadi, yaitu coba dilihat ada kata apa, ada siapa, ada di mana, bagaimana, mengapa, dan kapan. Dari teks tadi ya, Jepang menyerah kepada sekutu. Coba perhatikan, Bu Guru akan memberikan salah satu contoh bagaimana kalian membuat kalimat tanya dengan kata tanya apa. Ya, satu. Apa yang menyebabkan Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu? Nah, kalian mencari jawabannya pada teks yang telah kalian baca. Jawabannya adalah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh tentara sekutu pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Dari kalimat tanya yang kalian buat, kemudian kalian jawab, itulah cara kalian menggali informasi penting dari teks yang telah kalian baca tadi. Nah, nanti kamu akan membuat sendiri cara menggali informasi berdasarkan berdasarkan peta pikiran seperti yang dicontohkan oleh Bu Guru. Nah, di akhir pembelajaran nanti kalian bisa menyelesaikan ini dengan cara diskusi atau dengan cara bertanya kepada temanmu. Barangkali ada temanmu yang ada belajar bersama dengan kalian, tapi jangan terlalu banyak, maksimal 3 ya, atau berdiskusi dengan orang tuamu. Nah, contoh dari Bu Guru, itu saja satu, nanti kalian akan membuat contoh-contoh sendiri. Selamat mengerjakan. Anak-anak, nanti kalian kalau sudah membuat peta pikiran secara lengkap, nah kalian akan mendapatkan informasi penting dari teks yang telah kalian bacakan tadi. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa untuk meraih kemerdekaan diperlukan perjuangan yang sangat berat. Para pahlawan kita telah berjuang sekuat tenaga dengan mempertaruhkan nyawanya, mempertaruhkan hartanya, mempertaruhkan segalanya. Tetapi yang paling penting dari perjuangan mereka adalah persatuan. Dari persatuan itulah nanti perjuangan mereka akan membuahkan hasil, yaitu kemerdekaan. Coba kalian lihat gambar berikut ini. Anak-anak, perhatikan gambar panjat pinang. Pasti anak-anak sudah pernah melihat lomba seperti itu ya. Biasanya pada acara peringatan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia biasanya ada acara lomba panjat pinang. Tentunya anak-anak tahu namanya perlombaan pasti menginginkan suatu hadiah.
Nah, hadiah itu diperoleh juga dengan perjuangan yang sangat berat. Coba perhatikan. Dari satu regu terdiri dari beberapa orang, mereka bekerja sama bersatu padu untuk memperoleh kemenangan, yaitu sebuah hadiah. Bayangkan sebuah tiang yang diminyaki sedemikian licin, terus dengan ketinggian yang cukup lumayan, dengan terik panas matahari, dengan tenaga yang terkuras, mereka bersatu, saling berbagi, saling membantu satu sama lain, sehingga mereka akan membuahkan hasil yaitu kemenangan dengan memperoleh hadiah dengan persatuan yang amat kokoh. Nah, anak-anak, mari kita lihat berikut ini. Anak-anak tentunya dapat memetik dari manfaat persatuan dalam pertemanan atau pergaulan. Yaitu, lihat nomor 1, mempererat hubungan pertemanan. 2, menimbulkan rasa nyaman. 3, menambah rasa kasih sayang. 4, tidak mudah diadu domba. 5, mudah tercapai cita-cita atau tujuan bersama. Tentunya anak-anak menginginkan hal demikian, bukan? Nah, kalau anak-anak menginginkan hal demikian, mari kita jaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak bisa memberikan contoh manfaat persatuan dalam pertemanan selain tadi lomba panjat pinang. Masih banyak lagi ya anak-anak? Coba kalian cari sendiri. Nah, anak-anak, demikian manfaat persatuan dalam pertemanan ada 5 poin, itu masih banyak lagi. Anak-anak bisa mencari yang lain. Ya, Bu Guru hanya memberikan contoh 5 saja. Anak-anak bisa mencari jawabannya lebih dari itu. Nah, silakan anak-anak menambahkan bisa 6, 7 atau lebih bahkan, dan bisa juga anak-anak mencari permainan atau kegiatan yang mencerminkan persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, demikian materi yang dapat Ibu berikan pada pagi hari ini. Semoga kalian dapat belajar dengan baik. Bila ada kesulitan, kalian bisa bertanya kepada orang tua atau bertanya kepada teman yang pada saat itu sedang belajar bersama kalian. Semoga kalian dapat memetik ilmu, mendapatkan pengetahuan yang banyak dari pembelajaran saat ini. Selamat belajar dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.